semuanya, selamat datang di CCIT Podcast. Nah, di sini kita bakal ngobrol nih, santai seputar dunia kuliah, dunia pekerjaan, langsung dari pengalaman nyata. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau ngundang alumni tahun 2021 nih teman-teman. Langsung aja kita panggil Kak Indah. Halo teman-teman, kenalin aku Indah dari angkatan 21. Nah, aku mengambil jurusan digital kreatif media. Halo Kak, apa kabar? Aku baik banget, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ih, kakak cantik banget, Masya Allah. Masya Allah. Nah nih Kak, kita hari ini mau bikin podcast. Tujuannya itu agar adik-adik atau penonton di luar sana tuh yang masih bingung nentuin pilihan tuh bisa terarah gitu Kak pilihannya. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen pertama. Boleh Kakak perkenalkan lebih detail lagi nama Kakak dan alumni angkatan berapa dan sekarang tuh sedang sibuk apa sih? Oke, sebelumnya aku kenalin dulu ya, nama aku tuh Indah Putri Ramadhani. Dulu aku kuliah di digital, aku mengambil jurusan digital kreatif media. Di sini aku tuh angkatan 2021 teman-teman ya, dan sekarang kesibukan aku bekerja gitu. Oh, bekerja. Baik Kak, dulu sebelum Kakak masuk CCIT, latar belakang pendidikan Kakak tuh apa sih? SMA, SMK, atau penjurusannya seperti apa? Oke, kalau latar belakang aku tuh di SMA ya Kak ya. Oke. Jadi aku mau ambil jurusan IPA sih emang. Oh, Sebenarnya jurusan agak IPA. jauh ya. Iya. Dari IPA tiba-tiba kita ke digital kreatif media. Iya, tapi itu lebih ke IPS sebenarnya Iya ya. kan, Tapi nggak apa-apa, lebih ke Kak. desain gitu. Cuman ya namanya Passion, rezeki, ya. passion, skillnya di situ kita nggak tahu. Kayak gitu Setuju, sih. setuju. Aku setuju kok Kak, nggak Setuju apa-apa. ya. Iya. Oke Kak, aku mau nanya nih, apa sih yang ngebuat Kakak tuh tertarik buat belajar di CCIT? Terus pertimbangan terbesar saat itu tuh apa gitu? Oke, yang buat aku tertarik tuh yang pertama, karena pas itu kan aku disounding banget untuk praktek itu 90% ya. Oh, oke. Dan aku tuh suka banget yang namanya praktek gitu, Oh, iya. jujur. Karena aku tuh kalau belajar teori tuh agak pusing ya. Lebih Kayak, suka ngapal extrovert nih kayaknya iya, kakaknya. bener. Nah jadi ya udah deh aku coba kayak gitu. Oh, oke. Pas dicoba, iya jadi sebelum aku pas SMA tuh banyak banget deh pokoknya aku tuh daftar di Pertimbangannya ya? pertimbangannya banyak banget dan aku daftar di semua universitas kayak yang negeri-negeri semua juga aku daftar, swasta aku daftar gitu kan. Terus aku tertarik nih dari CCIT karena temanku ada yang lolos kebetulan. Oke. Sama jurusannya Kak? Dia ngambil IT kebetulan pas kebetulan itu. IT. Nah terus aku juga coba, terus aku mengambil di desain ya, digital kreatif medianya. Alhamdulillahnya juga aku lolos Cocok. dan cocok gitu. Oke, kakak sempet ragu nggak sih Kak BTW sebelum kakak masuk untuk membandingkan dengan kan banyak universitas lain di luar gitu, sempet ragu nggak? Awalnya ragu banget karena jujur pas SMA tuh aku nggak ada di bidang seperti ini, di bidang digital, sosmed, konten, animasi apalagi aku nggak ada di bidang itu sama sekali. Karena jujur awalnya tuh aku pengen banget di bagian biologi, Oke. sempet banget kepikiran kedokteran ya. Pengen sesuai dengan penjurusan Iya, SMA-nya betul, gitu ya betul. Kak? Tapi Oke. pas aku akhirnya coba di CCIT, aku mengambil jurusan itu dan keterima, ternyata itu jadi passion aku ya gitu. Terus aku akhirnya, Iya. ternyata aku cocok kayak gitu sih. Oke, balik lagi tadi kita ngomongin awal masuk CCIT. Kakak pasti punya ekspektasi dong terhadap universitas ini betul gitu. banget. Jadi ekspektasi apa yang kakak punya terhadap CCIT awalnya? Ekspektasi aku pas itu juga di sounding 2 tahun siap kerja ya kan. Oke. Aku tuh bener-bener kayak langsung tertarik banget pokoknya pas kuliah nih, lulus kuliah aku mau Langsung langsung kerja kerja gitu ya, gitu. Kak. Ternyata alhamdulillahnya belum lulus aku udah dapet kerja. Oh my god tuh teman-teman. Jadi kalian jangan ragu lagi untuk cari tahu dulu tentang CCIT Bener ini. banget, bener banget. Hasil nyatanya. Iya, jadi bener-bener kayak kalian sebelum lulus nih kayak udah ada aja yang nawar-nawarin, bahkan banyak banget freelance yang kayak kalau kalian lagi kerja tuh kan banyak banget tambahan-tambahan ya. Apalagi aku kan di bagian digital, Iya. bagian desain. Jadi aku mengambil freelance itu. Dan kalau nggak salah itu zaman COVID ya nggak sih Kak? Zaman COVID bener Dan banget. itu sangat dibutuhkan sekali ya, Iya, digital gitu iya, ya Kak? betul. Oh oke. Terus Kak, skill atau ilmu apa sih yang paling terasa manfaatnya tuh sampai sekarang? Oke, skill dan ilmu apa kalau bisa dibilang
semua yang dikasih ke aku tuh bermanfaat ya. Oke. Dari dosen-dosennya, dari proyeknya, apalagi proyeknya tuh bener-bener bikin kita kerja nyata gitu loh. Oke. Jadi pas kita dikasih proyek pun bener-bener kayak kerja banget di sini. Dan itu kepake pas aku sudah di dunia kerja. Iya, nah terus memang aku kan belajar di konten kreator juga di Oh, sini iya. kan. Pas ada proyek itu. Dan alhamdulillahnya aku dapat pekerjaan di bagian konten kreator dan sosial media Keren juga. banget. Jadi benar-benar sesuai banget sih. Sesuai dengan apa yang kakak ekspektasikan dan Iya, pelajari betul. gitu ya kak. Tapi kak skill tersebut tuh mulai terasanya tuh emang dari kuliah atau di dunia kerja nih baru mulai terasa? Pas di akhir-akhir kuliah. Oh berarti Jadi benar-benar pas aku sudah mulai mengambil freelance, ambil pekerjaan part time lah ya untuk konten-konten, itu mulai terasa kayak sangat bermanfaat dan aku suka banget sih pekerjaan ini kayak gitu. Oke. Tapi kak ada nggak sih tantangan yang pernah kakak hadapi nih selama belajar? Dan gimana sih kakak ngatasinnya gitu? Oke, untuk tantangan tuh banyak banget ya, bahkan aku tuh sangat nggak bisa kan animasi ya temen-temen ya. Terus aku tuh mau belajar, cuman bener-bener berat banget, aku tuh sampai nangis-nangis belajar animasi, belajar 2D, 3D. Tapi karena dosennya mungkin ini ya kayak ngebonding sama aku tuh baik banget, kayak bener-bener diajarin dari awal sampai akhir. Akhirnya aku bisa sih gitu. Tapi memang kalau dibilang berat gitu, karena kan aku nggak bisa sama sekali, aku nggak bisa sama sekali. Terus akhirnya kita diajarin jadi kayak keren banget sih, terharu juga sih ya Iya, sampai bisa akhirnya. di titik sampai kakak ngerasa realize bisa itu Yes, pasti betul. suatu rasa kebanggaan gitu ya pada diri Bener, sendiri ya. Oke, berarti kan tadi tuh tantangan yang bisa dibilang pribadi gitu Pribadi. ya. Tapi kalau misalnya tantangan akademik ada nggak kak menurut kakak? Oke, kalau tantangan dari akademik sendiri sih menurut aku biasa aja ya. Maksudnya semuanya menurut aku semua mahasiswa di sini bisa mengikuti itulah gitu. Karena nggak lumayan susah juga, bahkan karena kita belum bisa juga nih diajarin juga gitu loh. Karena based on project Betul, tadi ya. based on project. Jadi benar-benar projectnya pun juga sesuai sama jurusan kita kan gitu. Jadi aman banget sih gitu. Oke, kan kakak bilang tadi agak ada kesulitan, walaupun emang cocok, skillnya Betul. berpassionnya sama, tapi ada kesulitan. Hal apa yang membuat kakak bisa bertahan di situ? Hal apa yang bisa bikin bertahan? Betul sekali. Karena diri aku sendiri sih sama Oke. orang tua kali ya. Dan aku tuh orang tua aku tuh sangat berekspektasi lebih lah. Maksudnya aku kuliah di sini, aku bisa dapat kerjaan yang cepet, terus aku bisa ya mungkin orang tua juga pengen membanggakan anaknya lah ya. Jadi oke lah kita tahan-tahanin gitu. Dan akhirnya aku lulus teman-teman di Dan bisa dapat 2025. pekerjaan sebelum lulus aku udah bisa dapat kerjaan. Keren banget sih kak. Oke, kita tadi kan udah ngebahas tentang past ya, masa lalu kakak dalam belajar dan lain-lain. Sekarang aku mau nanya nih kak, setelah kakak graduate atau lulus, kakak tuh bekerja di bidang apa dan sebagai apa? Oke, aku jelasin ya teman-teman, aku tuh bekerja di agency, tapi aku di bawah dari Varia langsung. Jadi kita memegang produk Natur jadi kayak soft capsule, terus hand body lotionnya, skincare-nya, itu kita yang pegang. Beauty ya? Beauty, tapi juga bukan dari itu aja, kita juga megang obatnya kayak vitaminnya, kayak Enaconsi, Herbablend seperti itu. Dan di situ aku sebagai supervisor dari sosial media spesialis. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman, keren banget loh Kak Indah ini. Iya kan? Masya Allah. Tapi Kak, job desk utama Kakak itu di bagian apa ya kalau boleh tahu? Oke, kalau job desk bagian utamanya memang di sosial media. Cuman kita lebih ke monitor 180 beauty advisor. Oh, Jadi setiap toko itu kan ada BA ya teman-teman, Iya, kayak brand SPG, ambassador gitu iya. ya. Terus habis itu mereka tuh kerjanya bukan hanya menjual, bukan hanya menjaga toko, tapi mereka juga harus live streaming, harus bikin konten. Nah itu disitulah aku yang monitor mereka. Monitoring berarti ya Kak. Terus aku bikin konten plan untuk konten-konten mereka, terus juga ide konten juga aku yang buat kayak gitu. Balik lagi nih Kak, apakah bidang ini udah sesuai nih dengan vision Kakak di awal? Itu
sesuai banget. Oh, sesuai banget ya. Sesuai banget. Berarti ibaratnya mimpinya terrealisasikan Iya, gitu ya. betul. Karena setelah kan aku kerja itu sebelum lulus ya. Awalnya freelance. Aku juga ambil project merchandising dari RH. Oh, kalau kamu tahu, RH yang klinik kecantikan klinik ya? kecantikan. Oh iya. Pas itu di perusahaan itu ambil projectnya dari situ, Oke, dari RH ya. Nah jadi pas dari RH itu tuh aku udah merasa kayak cocok aja gitu dari jadi sosmed. Akhirnya dari RH itu aku pindah kerjaan hampir 3 kali lah ya. 3 kali. 3 kali aku pindah kerjaan dan selalu di bagian sosial media. Dan terakhir di sini, alhamdulillahnya udah bisa mendapatkan jabatan di atas sosial medianya ya. Iya, gitu. betul. Supervisor tadi ya. Iya betul. Itu Jadi aku pencapaian yang memonitor. luar biasa Betul. sih, Kak. Masya Allah. Alhamdulillah banget sih. Tapi Kak, berapa lah, kita kan ngomongin pekerjaan tadi Kakak bilang ada 3 kali pendaftaran Betul. pekerjaan ya sebelum Kakak sampai di titik pekerjaan yang Betul sekarang banget. ini. Berapa lama waktu yang Kakak butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan pertama Kakak? Yang pertama itu berarti yang part time aku. Betul. Nggak lama. Itu bener-bener aku cuman apply ya. Kayak kurang lebih sebulanan. Terus aku dikabarin untuk ikut interview. Iya. Terus aku keterima. Tapi itu setelah lulus atau masih Masih kuliah. masih kuliah? Jadi kan Oke. kalau kita kuliah itu kan ada online-nya, ada offline-nya. Jadi pas waktu online, aku pakai juga tuh untuk interview. Terus sebenarnya awalnya iseng-iseng aja teman-teman. Oh, iseng-iseng ya. Iseng-iseng, karena kayak udah gabut nih, udah mau Iya, lulus kan. Maksudnya di Society juga udah mau lulus, kita tinggal lanjutin di IU-nya. Akhirnya yaudahlah kita ambil lah, kita coba ambil. Lolos gitu. Lolos nih gitu. Oke, kalau misalnya didengar sekarang mungkin terdengar mudah gitu Mudah, ya, betul Kak. banget. Tapi aku boleh tahu nggak sih, ada nggak kesulitannya, kesulitan terbesar Kakak deh dalam mendapatkan pekerjaan pertama Kakak itu? Oke, awalnya tuh aku tuh bingung, aku tuh passionnya di mana sebenarnya. Maksudnya kalau di kuliah kan ya udah aku passionnya di bagian sosmed, konten digital gitu kan. Tapi kan kalau di dunia kerja itu beda lagi kan. Iya. Jadi jujur aku tuh masih bingung kayak aku tuh kerja apa ya gitu. Cuman yang benar-benar bikin kesulitan ya itu sebenarnya cari kerja tuh sulit banget teman-teman, ya kan. Jadi gimana caranya kitanya tuh harus upgrade dirinya gitu loh. Mencari peluang ya, Mencari Kak? peluang, iya. Kita benar-benar harus mencari jati diri kita nih. Kayak kita tuh sebenarnya passionnya di mana sih gitu. Akhirnya pas aku coba beranikan diri dengan sebenarnya tuh sulit banget ya. Iya. Kayak kita harus menantang diri kita sendiri Betul, gitu. Akhirnya yaudahlah kita berani-beraniin aja lah. Akhirnya ternyata cocok, ternyata itu passion aku gitu. Makanya jangan takut teman-teman, kalian tuh harus percaya diri sama diri kalian sendiri sih gitu. Keren banget. Tapi Kak, didengar-dengar kan tadi Kakak udah kerja lebih dari 3 tempat ya, Kak? Iya. Tapi ada nggak Kakak pernah daftar tapi Kakak mengalami penolakan? Pernah nggak? Sering banget sih. Oh, sering juga. Iya, sering juga. Di notes teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian mau, tentu pasti ada kegagalan tentunya ya, Kak. Boleh mungkin diceritakan sedikit Kak penolakannya? Oke, jadi tuh aku tuh sebelum pas itu aku tuh pengen banget kerja ya teman-teman. Ini posisinya aku sudah selesai di sisi IT, jadi aku udah di IU udah aja kerja nih. ya? Maksudnya udah lulus graduate CIT 2 graduate tahun? CIT, betul. Jadi aku udah fokus ke Asia University Malaysia aja. Di situ benar-benar aku harus kerja nih, aku harus kerja gitu kan. Nah, pas kita pengen banget nih, pas kita lagi niat banget kerja, itu malah sampai banyak banget nggak diterima gitu loh. Maksudnya benar-benar kita di apply nih, cuman dilihat doang. Nggak ada balasan Bener-bener ya? nggak ada balasan, nggak ada respon dari HRD-nya. Jadi benar-benar kayak aduh ini tuh beneran bisa kerja nggak ya gitu loh. Jadi kita tuh jadi netting juga kan sama diri kita. Terus bener-bener itu tuh kayaknya ada deh 3 perusahaan aku daftar ya. Jadi setiap hari tuh bener-bener aku ada kali 10 perusahaan aku apply. Cuman yang dilihat tuh cuman 3, kayak 3 perusahaan Di LinkedIn lihat. kah atau di? Ada di LinkedIn sama di Jobstreet teman-teman gitu. Jadi kayak benar-benar cuma dilihat sampai 3 perusahaan lihat doang tapi nggak dipanggil-panggil. Itu tuh aku ada di nganggur sekitar 1,5 bulan mungkin ya. Jadi kayak udah gitu kan aku anak kosan ya teman-teman, aku harus membayar kosan. Betul. Gitu jadi kita
aduh, Aduh, kalau nggak dapet galau kerjaan ya. gimana nih Iya. gitu. Jadi alhamdulillahnya setelah kita Terbalaskan melewati ya. itu ya semuanya terbalaskan sih, akhirnya mendapatkan yang terbaik mungkin ya Iya. gitu. Oke, kita udah ngebahas tentang masa kuliah, masa bekerja. Sekarang aku mau nanya nih Kak, seberapa besar peran CCIT dalam membantu Kakak mendapatkan pekerjaan tersebut? Oke, peran society banyak banget. Aku bahkan kalau dibilang berterima kasih, aku berterima kasih banget ya. Karena aku tuh bener-bener diajarin yang dibilang 90% praktik, itu tuh bener-bener bener banget, bener-bener praktik praktik semua semua, gitu. ya. Bahkan kita di kuliah tuh kayak belajarnya kayak langsung di dunia kerja gitu loh. Jadi ya udah kuliah berasa kerja aja. Nah pas kalian di dunia kerja, jadinya tuh mental kalian tuh nggak kaget gitu. Jadi Oke. bener-bener kayak apa ya teman-teman, kalian tuh diajarin banget mentalnya, belajarnya gimana, cara ngehadapin orangnya gimana. Gitu. Jadi menurut aku perannya penting banget Besar sih, ya? besar banget lah ya untuk society ini gitu. Oke Kak, ada nggak sih Kak program atau pengalaman tertentu nih dari Kak Indah sendiri yang sangat membantu Kakak dalam mendapatkan pekerjaan atau sampai di titik ini? Yang membantu aku sampai mendapat pekerjaan mungkin dari lingkungannya juga ya. Lingkungannya tuh baik banget teman-teman di CCIT. Jadi mereka benar-benar nge-support dari temennya, dari dosen-dosennya, dari apa ya, dari atasan-atasan kita, apalagi dari organisasi kita gitu ya. Nah, organisasi kita, itu organisasinya boleh diceritain sedikit nih Kak? Boleh. Oke, organisasi yang aku ikutin itu dari squad teman-teman. Jadi itu ada di CCIT ya. Itu bener-bener bagus banget. Kita langsung terjun ke lapangan, yang ketemu orang, kita presentasi. Wah itu seru banget sih gitu kan. Itu tuh kita bisa sampai keluar kota bahkan iya, ya sampai kan. keluar kota ya. Cuman yang sampai keluar kota kemarin tuh teman aku. Kemarin tuh kita sampai ke Bogor presentasi. Terus kita tiba-tiba ke Tambun, ke Jakarta Timur. Jadi muter-muter lah muter ya. lah ya, Iya. dan itu seru banget. Dan itu bener-bener bikin kalian percaya diri sama diri kalian, terus bikin kalian jadi kayak gue bisa nih jadi pemimpin nih, gue bisa nih jadi leader gitu ya. Karena kita presentasi di depan orang banyak gitu. Jadi di depan sekolah-sekolah gitu ya Kak? Sekolah betul. Bahkan kita harus ketemu kepala sekolahnya dulu biasanya kan. Terus kita baru presentasi ke anak-anak kayak gitu. Jadi keren sih squad ini ya. Aku berharapnya semoga sih bisa terus-terus lah squad ini. Jangan nggak ada gitu Nggak ya. putus gitu lah ya. Pokoknya ada terus generasi squad ini gitu. Pasti masih ada sih Kak. Sampai Pasti ya? sekarang masih ada. Oh kok. masih? Masih. Oke, keren. Nah Kak, tadi kita udah ngebahas pekerjaan juga. Tapi pernah nggak sih Kakak ngerasain bahwa CCIT ini punya network yang berpengaruh gitu? Pengaruh banget dari alumninya ya. Oh alumni. Oke. Jadi tuh kita kan kalau udah lulus itu kita masuk grup ya, grup alumni CCIT. Oh iya. Terus juga ada emailnya dan setiap ada loker kita tuh selalu Di-share. diinfoin. Oh, Jadi oke. benar-benar di-share, kita di email kalau alumni CCIT membutuhkan ini gitu. iya. Terus atau enggak di grup juga kalau misalkan ada loker-loker ya teman-teman biasanya diinfoin. Oh, Jadi diinfoin. networkingnya sebenarnya bagus banget. Kuat ya, Kak? Iya, apalagi alumni kita itu kan sekarang kerjanya bagus-bagus banget Iya. gitu. Udah ada yang jadi CEO mungkin ya. Banyak yang di luar negeri juga loh Banyak Kak. yang di luar negeri juga bener. Angkatan aku juga banyak banget yang kerja di luar Oh negeri. iya, di mana Kak kalau boleh Di tahu? Malaysia sih Oh, memang. di Malaysia. Jadi kan dia setelah lulus Lanjut ya. lanjut kerja dia. Terlalu gitu. nyaman namanya. Betul. Siapa yang gak nyaman di luar Bener, di negeri luar ya? negeri. Iya lagi. Oke Kak, keren banget networking tadi CCIT FTUI yang lumayan berpengaruh besar bahkan Iya, ya bisa bener. dibilang ya. Oke Kak, aku mau nanya lagi nih, materi yang dipelajari di CCIT yang relevan dengan pekerjaan Kakak saat ini tuh apa sih yang paling sering digunakan? Oke. Dari tools-toolsnya mungkin boleh aku sebutin ya. Boleh. Jadi kalau untuk di CCIT itu kan kita belajar juga dari ada Photoshop, Oh, ada oke. Premiere untuk editing video, editing foto, dan itu sangat terpakai di dunia kerja aku. Oh, oke. Gitu. Jadi benar-benar pokoknya di kerjaan aku ini sesuai banget lah sama kuliah aku gitu loh. Gitu. Dan sesuai banget sama passion aku. Gitu. Iya, pokoknya cucok ya. Iya. Oke. Oke Kak, kita nggak berasa udah lebih dari 15 menit kita berbincang hari ini, betul. Terakhir Kak Indah, apa pesan Kakak untuk teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk belajar di CCIT? Oke. Dan siapa sih yang menurut Kakak cocok belajar di sini?
Oke, pesan dari aku teman-teman, kalau misalkan kalian masih ragu atau mempertimbangkan diri, menurut aku nggak usah ragu karena di CCIT itu kan jurusannya banyak banget ya. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai yang minat kalian atau passion kalian. Jadi kalau misalkan emang kaliannya niat, kaliannya percaya diri, kalian bisa mengupgrade diri kalian, menurut aku kalian langsung daftar aja di CCIT karena ini benar-benar bagus banget untuk masa depan kalian. Dan menurut aku yang cocok untuk masuk CCIT itu semuanya, karena semua orang itu kan punya keahliannya masing-masing, punya passionnya masing-masing. Jadi tergantung niatnya mereka, tergantung ketetapan hatinya mereka gitu ya. Semua orang tuh bisa masuk ke CCIT teman-teman, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Indah atas waktunya dan sharing yang super informatif dan sangat bermanfaat hari ini. Thank Semoga you. pengalaman ini bisa ngebantu nih teman-teman yang sedang mempertimbangkan langkah ke depan. Betul. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!